Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, pagi ini kita bahas tentang corona yang kita kaitkan dengan kelawar dan kata. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kelawar dan kata itu dilarang untuk dibunuh. Ini hadisnya, la taqtulu, janganlah kalian membunuh ad-dafati'a, kata. Fa inna naqiqaha tasbihun, karena suara kata itu adalah tasbih. Wala taqtulu al-khufasha, dan janganlah kalian membunuh kelelawar. Fa innahu, karena sesungguhnya kelelawar itu lamma khariba Baitul Maqdis, ketika Baitul Maqdis hancur atau terbakar atau rusak, qala, kelelawar itu berdoa, ya Rabb, wahai Tuhan, sallitni, berikan aku kekuasaan al-bahri, atas laut, hatta ughriqahum, hingga aku dapat menenggelamkan mereka itu, yang jahat itu, yang merusak Baitul Maqdis itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para jamaah, mungkin sedikit perlu kita ingat bahwa sejarah Baitul Maqdis ini mengalami pasang surut. Ya. Ini didirikan sudah berabad-abad sebelum Islam. Jadi pernah dijadikan pusat peribadatan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, dan oleh orang Islam. Sehingga dia ini dianggap sebagai tempat suci tiga agama. Islam menyucikan, Kristen menyucikan, dan Yahudi juga menyucikan. Nah, disitulah maka terjadi perebutan-perebutan dan beberapa kali mengalami penghancuran. Saat itulah maka ada cerita bahwa kelelawar pun berdoa, andaikan bisa akan menenggelamkan orang-orang itu asal diberi kekuasaan untuk menaklukkan laut. Ya. Hadis ini statusnya kata Al-Baihaqi sahih. Jadi hadis ini diriwayatkan atau bersumber dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Jadi anaknya Amr bin As yang pernah menjadi gubernur Mesir yang sangat terkenal itu. Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari, sungguh pun sanad hadis tersebut sahih. Abdullah bin Amr itu mengambil riwayat dari Israiliyat. Ya. Ini kata Ibnu Hajar. Apa itu Israiliyat?
yaitu berita yang dinukil dari kalangan ahli kitab, baik yang beragama Yahudi maupun Nasrani. Nah, tentang sumber Israiliyat ini, Nabi pernah memberikan ya angger-angger peringatan atau ya semacam panduan. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab, tapi juga jangan mendustakannya. Berarti harus dibaca dulu apakah selaras dengan ajaran Islam atau tidak. Kalau tidak, ditolak saja. Kalau benar, ambil saja. Namun ucapkan, kata Nabi, kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepada kalian, Injil, Zabur, Taurat, dan sebagainya itu. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menegaskan bahwa hadis tersebut sahih. Hanya saja hadis ini tidak bersumber dari Nabi, tapi cukup dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As itu. Artinya bahwa ini benar berasal dari Ibnu Amr bin As. Gitu. Ya, kalau dalam ilmu hadis namanya athar, sumber dari sahabat. Hadis tadi menjelaskan bahwa membunuh katak dan membunuh kelawar itu dilarang, diharamkan, tidak boleh. Ya, itu intinya. Lah berangkat dari larangan tersebut, kemudian ulama mengkaji lebih jauh tentang bagaimana hukum memakannya, bagaimana hukum mengonsumsinya. Nah, kalau mengonsumsi dipersoalkan, lalu apakah ada pengaruh kesehatan bagi orang yang mengonsumsi kelawar ataupun kata itu? Ini yang kita bahas fikihnya. Hukum memakan kelelawar. Ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan kelelawar dengan berbagai jenisnya. Ada yang disebut dengan khufas, wat-wat, nanti ada juga hutof, ya, macam-macam. Kalau di Indonesia ini ada lowo, ada kalong, codot, macam-macam itu jenisnya. Tapi semuanya adalah sama, namanya kelawar. Nah, sebagian besar ulama dari kalangan mazhab-mazhab yang ada itu mengharamkan. Jadi memakan kelawar itu haram. Sebagian besar ulama. Ulama yang mengharamkan adalah kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi itu terbelah dua. Jadi satu mazhab itu sudah terbelah. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Bagi yang tidak mengharamkan, ya dibikin sop gini nih. Ya. Sementara kalangan mazhab Maliki hanya mengatakan makruh. Makruh itu ya antara tidak boleh dan tidak haram. Demikian Lajnah Al-Fatawa menjelaskan. Al-Baihaqi mengatakan bahwa larangan membunuh suatu hewan itu menunjukkan juga haramnya mengonsumsi. Jadi kalau ada hewan itu dilarang untuk dibunuh, berarti juga dilarang untuk dimakan.
Karena memang kalau memakan berarti kan membunuh. Berarti dilarang membunuh, dilarang memakan. Ya. Di antara ulama Syafi'iyah yang tegas mengharamkan kelawar adalah Imam An-Nawawi. Dalam kitabnya Al-Majmu', ya, An-Nawawi mengatakan wal khuffas haramun qat'an. Ya, qat'an, kelawar itu hukumnya haram secara meyakinkan. Ya, sudah enggak usah ragu lagi. Itu maksud Imam An-Nawawi. Ya. Ya, atas dasar hadis tentang larangan membunuh tadi itu. Sedangkan di kalangan mazhab Hambali ada ulama bernama Ibnu Qudamah. Ia juga mengharamkan memakan kelawar, baik jenis al-khutaf, wal khusyaf, wal khufas. Semuanya itu jenis hewan kelawar yang diharamkan dengan alasan menjijikkan. Ya, di dalam Al-Quran ada ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, yang bergizi, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kata-kata yang buruk ini difahami juga menjijikkan itu. Termasuk Ibnu Qudamah tadi itu. Adapun ulama mazhab Maliki, diwakili Imam Asy-Syafi'i, mengatakan wal makruh al watwat, termasuk jenis hewan yang makruh dimakan adalah al watwat, yaitu kelelawar. Jadi kalau di negeri kita ini mungkin 3-4 tahun pernah heboh antara MTA dengan NU, ya. Bagaimana hukum memakan anjing segala macam. Itu sudah 1000 tahun lebih sudah dibahas. Memang di antara ulama ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Sama, termasuk kelelawar ini. Jadi pada saat itu anjing yang dibahas. Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan hukum memakan kelawar itu ikhtilaf. Memang ada beda pendapat antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Tapi kesimpulannya dari sekian banyak ulama, bahkan mazhab-mazhab tadi itu sebagian besar ulama mengharamkan. Mengapa kok mengharamkan? Ya. Itu tadi tentang hukum memakan kelawar. Sekarang bagaimana memakan hukum memakan katak? Nah, ini disub lagi ya. Ya, sebenarnya gambar di atas ini kan hanya untuk menunjukkan nyali. Kalau di sekitar kita udah ada makan, tapi sudah dalam bentuk daging-daging yang nggak kelihatan lagi, itu dari mana asalnya? Ulama juga beda pendapat tentang hukum memakan katak. Sebagian ulama ada yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkan. Makanya ya tidak heran kalau kemudian di masyarakat kita itu ada yang mengonsumsinya. Di negeri kita ini yang agak lumayan mengembangkan kuliner ini adalah Sulawesi Utara. Katanya di Tomohon itu. Terus saya dengar lagi di Jogja, di selatan sana itu juga ada itu. Ya. Lah mengapa Imam Malik atau mazhab Maliki kok membolehkan? Membolehkan itu. Ini alasannya. Ada ayat yang berbunyi
Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Al-Maidah ayat 96. Ada juga hadis yang menjelaskan Nabi bersabda, fil bahri, di dalam laut itu, wa tahuru ma'uhu, ya, airnya suci, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Ini hadis sahihin, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Ya. Nah, menurut mereka di kalangan mazhab Maliki, katak termasuk hewan yang dagingnya boleh dikonsumsi karena termasuk kategori hewan yang hidup di laut. Itu alasannya. Sedangkan ulama yang melarangnya antara lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya. Mereka melarang makan katak berdasarkan nas hadis Rasul yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman. Suatu ketika ada seorang tabib, dokter, yang berada di dekat Rasul menjelentrehkan tentang macam-macam obat-obatan. Lah kemudian dokter ini menyebut bahwa di antara bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk obat-obatan adalah daging katak. Mendengar itu maka Rasul melarang membunuh katak. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlid dufta. Maka Rasul melarang membunuh katak. Ini riwayat Ahmad bin Hanbal. Nah, tadi ada rumusan larangan membunuh berarti larangan mengonsumsi atau makan. Hadis ini menjadi dalil diharamkannya katak untuk dimakan. Hadis ini status kesahihannya memang diperdebatkan. Di dalamnya ada perawi bernama Sa'id bin Khalid. Kata Imam An-Nasa'i, orang ini lemah. Tetapi ada ulama lain, Ibnu Hibban, menganggap orang ini kuat, sikoh. Lalu Imam Ad-Darqutni mengatakan bahwa orang ini bisa dipegangi. Nah, atas dasar ini berarti ya masih banyak ulama yang menjadikan pedoman hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Khalid. Dan Al-Albani sendiri mengatakan hadis itu sahih. Nah, jadi ada perdebatan panjang di ulama. Lalu yang mutakhir ini adalah Al-Albani lebih cenderung pada pendapat hadis itu sahih. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi melarang membunuh katak. Nah, kalau membunuh saja dilarang, berarti makan juga dilarang. Loh kok bisa? Karena memakan berarti membunuh kan, dikerembus mati. Nah, gitu. Kemudian ulama kontemporer baru meninggal tahun 15 kemarin, Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa berdasarkan hadis tentang larangan membunuh katak tersebut, secara garis besar terdapat dua pendapat di kalangan ulama, antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Tadi disebutkan yang membolehkan adalah Imam Maliki atau mazhab Maliki. Sedangkan yang mengharamkan semua mazhab di antara empat itu berarti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua mengharamkan atau melarangnya. Nah, ada kaidah di bawah itu, ya. Jika suatu hewan halal dimakan, maka
tidak dilarang membunuhnya. Ternyata untuk kata ini kan dilarang membunuhnya, berarti kata itu haram. Nah, gitu. Ini Syekh Az-Zuhaili almarhum ya. Kita kata almarhum. Orang ini beberapa kali ke Indonesia. Al-Munziri mengatakan alasan yang menjadikan syariat melarang pembunuhan seekor hewan biasanya berdasarkan salah satu dari dua faktor. Yang pertama bisa jadi karena makhluk hidup itu dihormati, maka nggak boleh dibunuh. Seperti manusia itu kan dihormati, dimuliakan, maka tidak boleh dibunuh. Atau yang kedua, karena hewan tersebut ya haram dimakan, ya, maka tidak boleh dibunuh. Dengan demikian, apabila kata tidak termasuk kategori hewan dihormati, apabila Rasul melarang membunuhnya, berarti memang kata itu haram untuk dimakan. Demikian dalam kitab Mirqat Al-Mafatih Syarah Mishkat Al-Masabih oleh Ali Al-Qari. Nah, sekarang kita masuk ke corona. Virus corona ini diduga akibat memakan kelawar dan katak serta hewan-hewan ekstrim lainnya. Tidak ada yang memungkiri bahwa virus corona ini bermula dari Wuhan, Cina. Lah, Wuhan, Cina ini adalah wilayah atau tempat yang paling besar di dunia mengonsumsi kelawar dan katak, dijual dan dijadikan kuliner yang sangat terkenal di sana. Nah, pada bagian awal tadi kita mengutip hadis yang artinya janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelawar karena sungguhnya kelawar ketika Baitul Maqdis dibakar, dihancurkan, kelawar itu berdoa, ya Tuhan kami, kuasakan aku atas lautan hingga aku bisa menenggelamkan mereka. Itu hadis riwayat Al-Baihaqi tadi. Hadis tersebut menjelaskan adanya larangan membunuh katak dan kelawar. Larangan membunuh ini kemudian difahami jumhur ulama sebagai larangan untuk memakan kedua hewan tersebut. Karena jika memakannya berarti juga membunuhnya. Nah, adanya larangan membunuh dan juga memakan hewan kelawar dan katak tersebut tentu ada maksud di balik itu. Kenapa tidak boleh dimakan? Nah, kenapa kelawar tidak boleh dimakan? Kenapa katak tidak boleh dimakan? Sebagian ulama memandang bahwa kedua hewan tersebut menjijikkan dan tidak layak dikonsumsi. Termasuk al-khaba'ith tadi itu. Bisa jadi larangan mengonsumsi kedua hewan tersebut karena membahayakan bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Ini yang sedang kita lacak. Bahwa ada dugaan kedua hewan tersebut ketika dikonsumsi bisa, tidak selalu ya, bisa membahayakan bagi yang mengonsumsinya. Mari kita lacak. Dari kalangan ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari mengatakan, "Ladza kalau atibba", para pakar kesehatan menjelaskan an-nadif da'an-nau'an. Kata itu ada dua macam. Bariyun wa bahriyun, darat dan laut. Fal barri, adapun kata darat, yaqtulu akilahu, akan membunuh yang memakannya. Berarti mungkin mengandung racun atau apa. Wal bahri yadurruhu, adapun yang kata laut itu juga bisa membahayakan. Hanya tidak sedahsyat yang kata darat. Sama-sama membahayakan. Ini zaman Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, abad 15 Masehi. Sekarang abad 21, 600 tahun lalu. Sudah ada peringatan dari ulama ini.
bahwa kata itu membahayakan. Nah, sejak akhir Desember 19 lalu tersiar berita munculnya virus corona. Virus ini sangat mematikan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan telah membunuh ribuan orang. Tercatat hingga kemarin 21 Maret korban meninggal akibat corona sebanyak 11.554 orang. 277 ya 1.324 terinfeksi dan 92.016 orang sembuh. Kalau kita lihat dari sini kelihatannya banyak yang sembuh ya. Yang meninggal 11, yang sembuh 92, jauh sekali. Berarti apa artinya? Manusia punya kemampuan tanda petik dengan pengetahuan yang hebat ya, bisa mengantisipasi corona ini. Artinya tidak semua yang terkena corona mati. Jadi masih banyak yang bisa disembuhkan ini. Berita terakhir katanya Cina itu sudah enggak masalah sekarang. Tinggal melanjutkan pengobatan saja. Sana udah meninggal sekitar 4.000 Cina itu. Sekarang yang paling menggeliat itu Italia. Hari kemarin satu hari itu hampir 500 orang mati. Satu hari tok. Dan ini mau mengungguli apa? Cina jumlahnya. Padahal Italia itu negara kecil. Kecil jauh dari Indonesia. Cina negara raksasa. Jumlah penduduknya sekitar 1 miliaran nih. Yang meninggal hanya berapa tadi itu? Sekitar 4.000. Kecil ukurannya itu. Indonesia berapa? Nah, nanti kita lihat. Di Indonesia hingga kemarin yang kena infeksi 450 orang. Meninggal 38, sembuh 20. Banyak yang mana meninggal dengan sembuh? Indonesia itu. Kalau Cina yang meninggal sekitar 4.000, yang sembuh 80.000. Yang terkena ini ratusan ribu. Yang terkena apa? Infeksi. Cina itu. Begitu cepatnya Cina itu menanggulangi. Ya. Lah Itali itu ceroboh itu. Saya kemarin mungkin Pak Anjenengan juga dapat viral itu, YouTube itu. Marah itu orang Indonesia tinggal di Itali itu. Sembrono itu orang Itali itu. Orang pinter-pinter, orang maju kok sembrono, nggak mau diperingatkan oleh pemerintah. Nggak boleh keluar, masih keluar. Udah zona merah itu Itali itu. Banyak keluar, akhirnya ya itu tadi. Tanpa disadari mereka terkena dan satu hari kemarin tuh antara 400 hingga 500 orang meninggal. Sehingga udah 3.000 lebih. Itali negara kecil itu. Nah kita Indonesia sekarang bagaimana? Nanti kalau kita sudah dinyatakan zona merah, mungkin tidak perlu lagi kegiatan seperti ini. Kita masih kuning nih. Jadi di tempat saya juga masih berani mengadakan sholat jamaah, masih berani, Jumatan masih berani, pengajian begini juga masih berjalan karena dianggap masih kuning. Ya. Tapi kalau nanti sudah pemerintah menyatakan merah itu, ya sebaiknya yang begini tidak kita adakan. Tapi kita tidak tahu di antara kita ini apakah ada yang terpapar atau tidak tahu. Dalam waktu saya khutbah Jumat itu, ya, itu yang meninggal baru 25 khutbah Jumat. Saya sampaikan materi ini kan di khutbah Jumat di Masjid An-Nur itu. Lah terus kemarin tuh satu berikutnya udah 38 yang meninggal itu. Kemudian yang terinfeksi waktu itu belum ada 100 atau 100 berapa gitu ya. Sekarang udah 450. Cepat sekali. Jadi angka 450 itu yang baru diketahui, yang tidak itu mungkin banyak lagi. Karena kesadaran untuk mau periksa atau apa namanya itu ya.
Ya itu tidak banyak. Bahkan ada pejabat yang tidak mau itu viral di TV itu ya. Takut ketahuan ya. Padahal kan sebaiknya malah lebih cepat, kita lebih baik. Seperti Bima Arya itu ya, bagus sekali itu wali kota Bogor itu. Dengan terus terang, karena orang yang terinfeksi bahkan mati ini bukan pertanda orang jelek, bukan. Sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi kita tidak usah malu kalau misalnya ada antara kita ada yang terkena itu. Bahwa kita tertular oleh siapa itu kan nggak tahu. Karena apa? Sahabat Nabi itu sekitar 20.000 meninggal. Apa mereka nggak pernah sholat? Sahabat Nabi yang hidup pada masa Umar bin Khattab. Ketika itu gubernurnya namanya Ubaidah bin Al-Jarrah. Hampir separuh penduduk mati karena virus wabah yang merajalela saat itu. Kalau saat itu lebih heboh dari sekarang kira-kira itu. Kenapa? Jadi orang terkena wabah ini langsung bendol-bendol, bonyok-bonyok gitu loh. Apa namanya itu? Kusta mungkin ya. Hah? Lama. Ini apa kira-kira? Jadi berkuku langsung bonyok-bonyok kayak dengan film ini. Langsung gak karu-karuan menulu. Itu diantara ceritanya ya. Nah inilah gambaran virus yang berhasil dipotret oleh alat canggih ya. Kita tidak bisa mengetahui lebih jauh kalau nggak mendalami di lab ya. Nah ini informasi yang kita dapatkan dalam ini. Gejala umum yang terinfeksi ini paling tidak kita ketahui pertama demam. Nah kalau nggak demam nggak masalah itu ya. Jadi kalau demam, wah ini salah satu pertanda demamnya tinggi maksudnya. Batuk-batuk, kalau batuk itu biasa masih nggak apa-apa. Pilek. Nah, yang menjadi pertanda kuat itu adalah demam tinggi sama nyeri tenggorokan dan sesak napas. Ini yang paling ya mengkhawatirkan, mencurigakan. Ya. Kemudian 5 cara menghindarinya adalah suka mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh. Ini yang paling penting 3 ini. Bagaimana agar kondisi fisik kita tetap segar, prima. Kemudian tidak pergi ke negeri terjangkit, ya. Menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Ini waktu itu ya. Nah, virus ini telah menyebar mulai dari Cina, Korea, Jepang, dan 50 negara lainnya. Ini saya tulis sudah kapan itu ya. Sekarang sudah 150 negara lebih. Ya, ini belum sempat dikoreksi. Waktu saya buat pertama kali masih 50 negara. Ya. Nah, kemudian yang menarik, para ilmuwan Cina, ya, yaitu dari Chinese Academy of Sciences mengatakan bahwa genom virus corona itu 96% adalah identik dengan hewan kelelawar. Nah ini. Para ilmuwan Cina mengklaim bahwa virus corona yang dimulai dari Wuhan, Cina itu disebarkan oleh kelelawar. Hal ini disebabkan karena virus ini hanya ditemukan pada kelelawar buah. Analisis terbaru para ilmuwan Cina menunjukkan virus ini ditularkan dari kelelawar ke ular kemudian ke manusia. Nah, sub kelelawar dilaporkan sebagai hidangan yang tak biasa namun populer di Wuhan, yaitu lokasi epidemi virus corona. Saat itu masih epidemi, sekarang sudah pandemi. Jadi sekarang ini sudah dunia. Ada yang mengatakan 2/3 dunia terkena
virus ini. Ini luar biasa ini. Kalau Jawa Timur oleh gubernur kemarin, baru Surabaya dan Malang yang masuk zona merah. Lain-lain tuh kayak Pasuruan, Kediri juga ada itu, dikit-dikit kena. Nah, ini ada yang mengatakan gegara ini mengonsumsi kata, mengonsumsi kelelawar. Lalu Allah marah dan kemarahannya ditunjukkan dengan menghukum, memberikan peringatan, memberikan azab kepada hambanya. Dimulai dari yang paling banyak mengonsumsi ini di Wuhan, Cina itu. Ya. Nah, apakah virus corona itu akibat dari kelakuan manusia yang menyantap kuliner ekstrim? Bisa saja terjadi. Karena santapan berupa hewan-hewan yang tidak lazim seperti ular, biawak, juga termasuk kelawar dan kata ini sudah biasa dijual di sana, bahkan dikonsumsi setiap hari. Itu masalahnya. Berdasarkan berita yang beredar, virus ini bersumber dari hewan liar yang diperjualbelikan di sana. Nah, sebagian orang berpendapat virus ini bersumber dari orang-orang di Wuhan, Cina yang gemar mengonsumsi sup kelawar dan kata. Ini supnya. Ini apa? Kata bakar ya. Ya apa namanya itu, ada yang paham ya. Nah, ini di sana biasa bikin ini. Maka kalau virus ini dimunculkan dari sana, itu sangat masuk akal. Karena sana yang berani menentang ya. Tadi oleh para ulama dikatakan haram mengonsumsi kelawar dan kata. Nah, karena ini ditentang dilawan, maka Allah menunjukkan kekuasaannya. Biur, virus corona disebar. Nah, akhirnya muncullah seperti ini. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa mengonsumsi hewan yang dilarang agama bisa memberikan dampak yang buruk bagi umat manusia yang mengonsumsinya. Karenanya kita harus berhati-hati. Wabah virus corona bisa menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak sembarangan mengonsumsi hewan-hewan seperti kelawar dan kata. Nah, secara umum, bagaimana cara menghadapi wabah yang sudah kayak begini ini? Yang pertama adalah melakukan lockdown. Mengunci wilayah yang terpapar wabah itu. Seperti Jakarta sekarang ini. Satu hari sudah semakin banyak sekali. Maka di Jakarta itu ulama-ulamanya berani mengatakan jangan ke masjid walaupun Jumatan. Di Jakarta itu. Kita bisa memahami itu. Ya. Al-Falah sudah mengikuti pendapat Jakarta Al-Falah itu. Itu tergantung takmirnya ya. Keyakinannya terhadap bahaya ini seperti apa. Di Masjid Muhammadiyah masih diizinkan tergantung pada wilayahnya masing-masing. Sidoarjo kemarin masih Jumatan. Kalau sini masih Jumatan. Terakhir kemarin viral di Masjid Al-Falah itu ada 10 orang tuh berarti yang marah-marah maksa itu ya. Akhirnya sholat apa kemarin itu mereka itu? Zuhur apa Jumatan sih? Saya nggak tahu karena yang di shooting hanya sholat 1-2 kali tayu. Lockdown. Ternyata model lockdown ini sudah diajar oleh Nabi. Jadi kata Nabi, idza sami'tum bitta'un bi'ardin. Jika kamu mendengar ada berita wabah di sebuah tempat, fala tadkhulu alaih.
jangan masuk ke situ. Dan apabila di tempat itu kamu berada, maka fala tafirru atau fala takhruju. Jangan lari dan jangan keluar. Tetap di situ. Jadi teman-teman kita yang Surabaya itu tidak boleh keluar itu mestinya itu. Atau di Jakarta yang sudah sangat diyakini sekarang yang, tapi oleh Jokowi kan tidak dinyatakan lockdown. Malaysia sempat lockdown kabarnya. Habis acara tabligh itu yang didatangi puluhan ribu orang itu. Akhirnya habis itu ditengarai ratusan orang terpapar virus corona ini. Jadi dalam Islam itu sudah memberi pelajaran, jika terjadi wabah itu maka lakukan lockdown pada satu wilayah ketika masih epidemi. Ya mestinya Wuhan itu langsung dikunci gitu kan. Tapi ya mengerikan ceritanya di Cina kemarin itu. Jadi keluarganya itu menceritakan bapak-bapaknya atau mbah-mbahnya yang masih kecet-kecet begini ini langsung dimasukkan ke karung atau kantong jenazah itu. Alasan juga masuk akal ya, tapi nggak manusiawi ngunai. Nggak manusiawi itu manusia itu masuk akalnya apa? Kalau dibiarkan bisa menularkan ke yang lain, gitu ceritanya. Akhirnya kemudian dibawa ke pemakaman. Ya, jadi kesannya kejam banget itu. Itu laporan dari keluarganya itu. Ya. Itu namanya lockdown. Kemudian karantina. Karantina itu artinya ditempatkan secara khusus. Misalnya sekarang ya pemerintah kita akan membuat tempat olahraga itu apa namanya itu? Gor yang mana itu dijadikan untuk tempat karantina itu. Artinya apa? Yang sakit letakkan di sana, orang sehat jangan ke situ. Ternyata Nabi sudah membuat sabdanya mengatakan la yuridanna mumridun ala musyikhin. Jangan sekali-kali mencampur antara yang sakit dengan yang sehat. Nah, itu karantina itu. Udah ada katanya Sahih Bukhari. Isolasi ini mungkin hampir sama mananya ya. Mengisolirkan ya, menyendirikan. Ini mungkin bisa ke gunung-gunung sana kalau bisa. Zaman Amr bin As tadi ceritanya itu. Mengambil kebijakan tafarraku, bercerai-berailah dan lari ke gunung-gunung. Lalu Amr bin As mengatakan virus itu seperti api. Apa api itu? Api itu kalau dikasih barang-barang kering dibakar. Ya kan? Dikasih kertas kering dibakar, dikasih kayu kering dibakar. Tapi kalau api itu dijauhkan dari hal-hal yang bisa dibakar, mati dengan sendirinya. Api itu tidak usah dimatikan, mati sendiri. Begitu juga virus katanya. Maka lakukan isolasi. Ini Amr bin As melakukan itu. Lalu social distancing, mengambil jarak. Ini ada hadis Nabi, la darara wala dirar. Janganlah kamu melakukan yang berbahaya dan jangan membahayakan orang lain. Maka jaga jarak, kan gitu ceritanya itu. Tapi Sudarja masih belum ini. Nah, waktu itu di Anur sudah mulai sholatnya ngambil jarak. Masjid Agung juga ya. Nah, kemudian sebagai hamba Allah yang sadar bahwa ini adalah peringatan. Sebenarnya virus ini adalah peringatan. Ini hadis Nabi. Jadi at-ta'un ayatul riji. Jadi wabah itu adalah peringatan untuk hamba-hambanya. Bisa berupa azab. Boleh kita katakan azab ini kan bagi hamba-hambanya. Maka Nabi tadi mengatakan kalau sudah tahu bahwa ada seperti itu, jangan mendekat ya. Tapi kalau sudah kadung berada di dalam, jangan keluar. Tujuannya apa? Supaya tidak menular. Maka berikutnya adalah lakukan banyak amal soleh seperti bersedekah, lalu istighfar, dan banyak berdoa. Lah doa ini oleh Nabi mungkin ada 1001 macam doa itu untuk mengusir wabah itu. Di antaranya yang sangat terkenal adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata Nabi, barang siapa membaca ini 3 kali di waktu pagi
sore juga 3 kali, la yadurru syai'un, tidak akan tersentuh oleh bahaya apapun. Nah, ini pernyataan Nabi. Nah, hadis itu sahih. Dan yang keenam, udah tawakal, terutama di dalam tadi itu ya, di dalam wilayah terpapar virus itu, pasrah saja. Berdoa, pasrah, kok kemudian masih kena dan mati, ya ikhlaskan saja. Kenapa? Nabi menjamin orang mati dalam keadaan apa? Mati syahid, surga. Asyuhadu khamsatun, mati syahid itu 5. Yang pertama adalah atmaun, al-mat'un, mati karena kena wabah. Kedua, al-mabtun, mati karena perut, sakit kolera mungkin dulu itu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang al-gharik, mati karena tenggelam. Yang keempat adalah yang mati karena tertindih oleh benda. Mungkin keberkan apa gitu, bangunan, termasuk ketabrak mobil barang tunggal itu. Dan yang kelima adalah asyahid fi sabilillah, mati di jalan Allah ketika perang itu. Itu mati syahid kata Nabi. Nah, sehingga kita perlu mengembirakan kepada teman-teman, keluarga, sanak saudara yang sudah terkadung terpapar virus ini, kasih kabar gembira untuk tawakal. Tawakal. Berusaha sih tetap. Nah, di karantina, isolasi itu kan usaha pengobatan segala macam di situ semuanya. Nah, ini doanya ini para jamaah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Yang ini dibaca ini sebanyak 3 kali dibaca, tidak akan tertimpa musibah yang datang secara tiba-tiba hingga pagi hari, dan siapa membacanya 3 kali di waktu pagi, ia tidak akan tertimpa musibah yang datangnya secara tiba-tiba sampai sore hari. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan kata Albani sahih. Ya, ini aja dihafal. Masih banyak lagi doa-doa yang lain. Kita satu aja kadang-kadang angel ngapal non ya. Oh iya. Oh gitu ya. Oh ya, silakan. Ya. Udah terbaca? Sudah ya? Baik. Masih belum. Udah. Nah ya udah, kita akhiri dengan kalimat yang terakhir ini. Kita lihat. Wabah virus corona yang tengah menghebohkan masyarakat dunia saat ini bisa diduga dampak dari masyarakat asal epidemi Wuhan, Cina, yang suka memperjualbelikan dan mengonsumsi daging hewan yang dilarang dalam Islam. Ini menjadi pengetahuan bagi kita, sekaligus peringatan, hati-hati mengonsumsi ya makanan apapun kalau memang itu dilarang oleh agama, biasanya mengandung bahaya bagi yang mengonsumsinya. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah terlanjur ya biarkan saja, sudah terlanjur, tidak apa-apa. Tinggal istighfar saja. Astagfirullah ya Allah, mohon ampun, aku tadi tidak tahu, ternyata sudah kemakan misalnya. Itu. Ya, bahayanya kalau hanya sekali makan, mudah-mudahan dikasih imunitas kekebalan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya.
Karena ada orang-orang yang punya kekebalan tertentu sehingga walaupun mengonsumsi ini tidak apa-apa, itu kan banyak juga. Nah, pas ini kemarin, ini saya juga sempat merenung itu, ini gara-gara orang Cina ini kan waktu itu banyak membunuh atau membuat warga Uighur menderita itu ya. Nah kayaknya itu Allah lalu mengaktifkan ya pengaruh dari memakan hewan ekstrim ini diaktifkan untuk membahayakan. Ya. Allah kan maha kuasa itu. Sewaktu-waktu bisa dijadikan alat untuk membuat azab bagi hambanya. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Baik para jamaah, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Kita berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan segar, prima, dan semoga peristiwa ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengimani betapa besar kekuasaannya sehingga kita ini menjadi hambanya yang soleh, dan pada saatnya kapanpun kita meninggal semoga dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.